Shalom Ibu Bapak semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap semangat untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Dan saya percaya tuntunan Tuhan itu akan membawa kita semua sampai pada tujuan yang daripada Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang bingung. Tantangan ada masalah apa nih mau kayak gimana gitu. Tetapi kita bersyukur ada tuntunan Tuhan sepanjang hari lepas hari, sepanjang minggu demi minggu ya. Nah, kita sama-sama mau belajar Ibu Bapak apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini ya. Jadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah bergerak dengan prioritas yang benar ya. Bergerak dengan prioritas yang benar. Kalau kita membaca kembali gitu ya, bergerak dengan prioritas yang benar, maka kalau kita secara jujur gitu ya Ibu Bapak, artinya itu mungkin ada orang-orang yang sedang bergerak tapi tidak dengan prioritas yang benar. Nah, nanti kita akan sama-sama mau belajar Ibu Bapak, bagaimana sih orang yang bergerak dengan prioritas yang tidak benar. Atau orang-orang yang sedang bergerak tapi dengan prioritas yang benar ya. Kita sama-sama terlebih dahulu mau membaca ayat yang mendasarinya yaitu di dalam Hagai 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi saya mau mengulang sedikit Ibu Bapak mengenai latar belakang dari dari kitab Hagai ini yang diambil dari Hagai 1 ya. Latar belakangnya itu ketika bangsa Israel itu pulang dari pembuangan gitu ya, dan mereka itu mendapatkan sebuah tugas itu untuk membangun bait Allah pada waktu itu ya. Awalnya itu mereka itu begitu semangat. Wow. Ini sebuah kepercayaan, ini sebuah kehormatan untuk membangun bait Allah gitu, karena yang dibangun itu bait Allah, jadi berhubungan langsung dengan yang namanya pribadi Tuhan. Nah, tetapi ketika pembangunan sedang berlangsung, ada tantangan, ya, mungkin ada tekanan, ada ketakutan, maka yang tadinya mereka punya semangat kegairahan itu akhirnya mulai kendor, terfokuskan bukan untuk pembangunan rumah Tuhan lagi, bait Allah lagi. Fokus mereka bukan pada pembangunan bait Allah lagi, tetapi fokus mereka sudah mulai bergeser. Bergeser karena apa? Karena ada tantangan, ada permasalahan, ada mungkin ketakutan. Jadi bergeser mulai, sekarang tahu sih pembangunan harus berjalan, tetapi mulai bergeser. Mereka mulai fokus lagi sama membangun rumahnya sendiri, urusannya masing-masing. Jadi artinya itu mereka bukan artinya tidak mau bekerja. Bukan artinya mereka tidak aktif. Bukan artinya mereka tidak giat melakukan pembangunan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, pesan ini ketika saya merenungkan, sangat dekat sekali dengan kehidupan saya. Mungkin dekat juga dengan kehidupan Ibu Bapak. Terkadang saya merasa gitu ya. Saya melakukan nih banyak gitu ya. Harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, saya melakukan itu. Banyak hal. Dan saya mungkin bergerak akan lebih awal. Saya pikir lebih awal gitu ya. Harus lebih awal lagi. Jadi yang saya lakukan adalah saya bangun lebih awal lagi. Karena ada banyak yang harus dilakukan. Tetapi tanpa disadari Ibu Bapak, saya sudah mulai menukar apa yang namanya yang tadinya harusnya penting dilakukan. Saya mulai
menukar dengan yang namanya saya pikir ini penting. Saya pikir urusan saya penting. Tetapi saya mulai menggantikannya yang namanya harus duduk diam di kaki Tuhan. Saya mulai melakukan apa yang menjadi urusan saya yang saya rasa penting. Tanpa terasa mungkin saya berdoa. Tetapi berdoanya dengan buru-buru. Karena harus ada lagi yang harus dilakukan. Mungkin saya baca Alkitab. Tetapi pikiran sudah melayang-layang. Aduh ini, aduh itu, apa yang harus dilakukan. Jadi bukan artinya permasalahan itu bukan lagi banyaknya yang sedang saya lakukan. Artinya saya sedang melakukan prioritas yang benar, bukan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah yang sedang saya lakukan itu benar enggak merupakan sebuah yang namanya hati Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, prioritas Tuhan. Nah ini pun sama. Hal ini terjadi atas bangsa Israel pada waktu itu. Sampai pada waktu itu Hagai menegur. Jadi yang menjadi permasalahan ketika kamu mengalami penderitaan, mungkin dia punya mungkin makan tetapi makan tidak sampai kenyang, minum tapi nggak puas, pakai baju nggak sampai mengalami kehangatan. Ada penderitaan, ada hal-hal yang dialami oleh bangsa Israel. Hagai menegur, permasalahan itu bukan karena kamu tidak bekerja. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah fokus kamu sudah bergeser. Nah ini yang sama-sama ibu bapak mau kita belajar. Jadi bukannya kita mengalami penderitaan bukan karena kita tidak melakukan apa-apa juga, bukan. Bukan karena kita juga banyak melakukan artinya kita punya prioritas yang benar, bukan. Tetapi yang jadi permasalahan yang harus kita garis bawahi, apakah yang kita lakukan itu adalah merupakan prioritas yang Tuhan inginkan. Nah, kemarin kita sama-sama udah belajar ibu bapak bagaimana sikap atau tindakan kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang bergerak dengan prioritas yang benar. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa kita harus bijak di dalam menggunakan waktu, ya. Bijak juga di dalam menggunakan dana, daya dan upaya. Itu akan terlihat prioritas seseorang itu di mana gitu ya pada saat dia menggunakan waktunya. Nah poin ini dan poin yang selanjutnya saya mau membagikannya gitu Bapak ya untuk memperlengkapi. Jadi ketika kita mau gitu ya sama-sama belajar untuk bergerak dengan prioritas yang benar ya. Kita sama-sama mau belajar. Poin yang pertama yang saya mau membagikannya adalah selain bijak ya di dalam menggunakan waktu, menggunakan dana, daya dan upaya, kita sama-sama juga mau belajar untuk bijak memperhatikan keadaan ya. Bijak memperhatikan apa Ibu Bapak? Bijak memperhatikan keadaan ya. Nah, di sini kita akan sama-sama lihat ya di dalam ayat yang mendasarinya di dalam Hagai 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Maka berbicara Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Dan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok, 50 takar, hanya ada 20. Nah, Ibu Bapak, saya mau membagikan bagaimana kita harus bijak di dalam memperhatikan keadaan. Karena apa Ibu Bapak? Dari keadaan gitu ya, dari keadaan gitu yang dijalani seseorang gitu ya, itu akan terlihat
Apa sih yang diutamakan oleh orang tersebut? Dari keadaan kita bisa melihat apa sih yang diprioritaskan oleh orang tersebut. Kalau bangsa Israel pada waktu itu akhirnya membiarkan pembangunan Bait Allah, keadaan Bait Allah itu tidak terbangun, itu artinya kondisi keadaan mereka itu sedang tidak dalam baik-baik, sedang tidak dalam terhubung dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kondisi mereka itu sedang memperhatikan dirinya sendiri karena yang dibangun adalah bukan bait Tuhan tetapi rumahnya sendiri. Dan yang Tuhan mau ketika bangsa Israel mulai untuk melakukan pembangunan, yang pertama yang Tuhan mau lakukan tadi di ayatnya yang ke-16, coba dilihat lagi ya di sini ya. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Nah, ini yang Tuhan mau kita perhatikan. Kita tahu mungkin ada reruntuhan, ada bait Allah yang harus kita bangun. Tuhan enggak bilang, udah siap dananya, udah siap kamu udah kuat, siap ya. Bukan. Tetapi yang Tuhan pertanyakan, bukannya siap, bukannya seberapa kamu udah kuat. Tetapi yang Tuhan tanyakan, bagaimana keadaan kamu? Bagaimana kondisimu? Bagaimana keadaan kamu? Yang Tuhan tanya itu Ibu Bapak. Pertama kali yang Tuhan mau adalah kita lihat keberadaan kita. Nah, kita sama-sama Ibu Bapak mau pelajari ya. Lebih dalam lagi apa yang Tuhan maksudkan dengan bagaimana keadaanmu. Sampai di ayat 16 ke 19 Tuhan bilang, ayo perhatikan keadaanmu. Itu berulang kali, itu bukan satu kali. Itu kalau saya perhatikan itu ada berulang 3 kali. Di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-19, di sini juga dikatakan perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya. Sampai diakhiri dengan mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Jadi Tuhan sangat peduli Ibu Bapak dengan kondisi, dengan keberadaan hati kita, keberadaan diri kita. Dan ketika saya mau tahu lebih dalam lagi Ibu Bapak, kita sama-sama belajar. Ketika saya pengen tahu yang namanya perhatikanlah di sini Ibu Bapak tidak mengacu pada satu kondisi yang di luar secara fisik, tidak Ibu Bapak. Yang Tuhan maksud itu definisinya itu lebab, dalam bahasa aslinya itu lebab. Lebab itu artinya Tuhan sedang menunjuk kondisi manusia batiniah kamu, sedang menunjuk bagaimana kedalaman hati kamu. Situasinya itu bagaimana? Apakah sedang dalam keadaan selaras apa enggak? Apakah sedang dalam keadaan benar-benar enggak siap untuk menangkap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksudkan? Nah, di sini yang namanya perhatikan. Jadi Tuhan sedang menunjuk kedalaman hati kita. Bagaimana? Kita mau koreksi Ibu Bapak. Saya juga sedang mengkoreksi, mengevaluasi Tuhan. Kondisi saya siap enggak ya? Benar-benar enggak punya kepekaan untuk menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Karena bagi Tuhan yang sering menjadi permasalahan itu bukan bagian dari luarnya. Yang Tuhan sedang mau perbaiki adalah bagian dalam kita, manusia yang di dalam kita. Kalau manusia di dalam kitanya sudah selaras, saya percaya sekali umat Tuhan
akan dimudahkan untuk bergerak dengan prioritas yang benar. Nah, Ibu Bapak, yang Tuhan sampaikan untuk kita memperhatikan itu adalah bukan sebuah kata, gimana nih keadaan kamu gitu ya. Oh enggak, kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang sangat tahu sekali kedalaman hati kita. Yang sangat tahu sekali apa yang terjadi di dalam hati kita. Di dalam manusia rohania kita. Makanya Tuhan sedang menunjuk. Tuhan bukan sedang ya basa-basi aja gitu ya. Kadang kita gimana kabar kamu gitu ya. Oh baik gitu. Oh bukan. Tuhan tidak sedang basa-basi. Hanya sekedar gitu ya. Hanya sekedar nanya doang gitu ya. Kan ada gitu. Gimana kabar kamu? Gak jujur juga gak apa-apa. Bilangnya ya baik-baik aja. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah kita sedang berhadapan Ibu Bapak dengan seorang pribadi yang sangat peduli sekali, yang menginginkan ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita mau selaras terlebih dahulu apa yang ada di dalam manusia batinia kita. Nah, kita sama-sama mau belajar Ibu Bapak menyelaraskan, kita sama-sama mau periksa kembali. Karena Tuhan sangat peka, Tuhan sangat tahu sekali dengan kondisi kedalaman yang ada di dalam manusia batinia kita. Nah, satu kali Ibu Bapak, saya rindu gitu ya, kan rindu ketemu, bukan rindu, pengen tahu gitu ya, pengen tahu kondisi anak saya gitu ya. Maka telepon gitu ya, pengen tahu karena kalau orang tua yang punya hubungan gitu ya dekat pasti punyalah minimal sedikit ada punya kepekaan. Apa yang terjadi sama anaknya, mungkin sedang mengalami apa. Nah, saya waktu itu telepon anak saya dan dia juga senang gitu ya. Nah, udah saya bilang gitu. Terus udah gitu saya ngobrol-ngobrol, video call gitu ya sama mama gitu ya. Ayo video call, akhirnya dibuka. Nah, dibuka. Nah, saya lihat kondisi dari anak saya gitu ya. Kondisi anak saya. Gimana kabar kamu? Ya Erika, bagaimana kabar kamu? Audi gitu ya. Oh, gimana cerita. Tapi ketika saya lihat ada apa dengan kamu? Saya bisa melihat ada sebuah melihat ada sesuatu gitu yang mereka sedang alami. Nah, saya tanya, apa sih yang sedang kamu alami? Ma, saya sedang mengalami sebuah kondisi yang seperti kayak gini, yang saya harus alami, yang harus saya jalani seperti ini, tidak seperti yang mudah, yang seperti saya bayangkan. Nah, di situ Ibu Bapak saya mulai berpikir, kita juga sama Ibu Bapak dengan Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang sangat peduli sekali dengan kondisi keberadaan kita. Dia sangat tahu sekali, sangat peka sekali. Dan apa yang Tuhan inginkan Ibu Bapak ketika kita disuruh gitu belajar untuk bijak, memperhatikan keadaan. Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau yang pertama Ibu Bapak ya, yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan mengingatkan, mengajarkan kita untuk memperhatikan keadaan. Yang pertama adalah agar umatnya jangan cepat-cepat menyalahkan dulu keadaan. Jangan cepat-cepat ngalamin sesuatu yang sedang dialami, jangan cepat-cepat dulu menyalahkan keadaan. Faktor dari luar. Mungkin pada waktu itu bangsa Israel ngalamin yang namanya kekeringan, makan gak kenyang, mungkin ada hujan batu, ada hama-hama yang menghalang, yang menimpa gandum-gandum mereka. Jangan cepat-cepat dulu untuk menyalahkan keadaan.
Tetapi yang Tuhan sedang arahkan adalah Tuhan sedang mau memperhatikan. Bukan dari luar yang terjadi, tetapi ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, seringkali ibu bapak kita tanpa sadar gitu ya, kita berpikir gitu ya, kita berpikir aduh saya menderita, saya ngalamin kesusahan kayak gini gara-gara dia. Saya seperti kayak gini gara-gara dia. Terus senantiasa menyalahkan situasi, terus senantiasa menyalahkan orang lain. Coba ya, kalau dia gak memberi saya waktu itu uang, mungkin saya tidak akan terjerat dengan hal-hal seperti kayak gini atau hal-hal yang lain. Jadi selalu menyalahkan yang di luarnya. Padahal yang Tuhan mau adalah, ayo jangan cepat-cepat dulu. Perhatikan dulu, bukan yang di luarnya, tapi perhatikan dulu apa yang di dalam yang terjadi. Itu poin yang pertama ya. Jadi kita harus memperhatikan keadaan adalah supaya kita jangan cepat-cepat nyalahin keadaan, tapi mulai evaluasi diri. Ada apa sih yang terjadi dengan saya? Apa sih yang Tuhan mau? Mungkin apakah saya sudah bergeser prioritasnya? Mungkin apakah saya sudah menyimpang? Dan yang kedua, ketika Tuhan mau supaya kita memperhatikan keadaan tadi, jangan cepat-cepat menyalahkan. Dan yang kedua adalah yang Tuhan mau adalah supaya umatnya itu berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah ini ibu bapak. Yang Tuhan mau adalah kita berbalik. Namanya berbalik itu artinya apa? Berubah arah. Yang tadinya mungkin saya fokusnya pada diri saya. Tapi kembali memfokuskan pada apa yang menjadi prioritas Tuhan. Yang tadinya saya menjauh, kembali lagi ayo mendekat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau, yang namanya itu berbalik. Jadi fokusnya itu sudah tidak lagi dengan dirinya sendiri, tapi balik kembali. Apa yang menjadi prioritas Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ibu bapak, namun dikatakan di sini ya, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Jangan sampai ibu bapak ketika Tuhan mau membawa kita untuk mengalami hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ayo kita koreksi. Kalau ada hal-hal yang mungkin kita salah, kita mulai berkurang di dalam prioritas kita. Yuk kita sama-sama, saya juga mau belajar untuk balik kembali, untuk fokus apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena apa ibu bapak, ketika bangsa Israel disuruh kembali memperhatikan keadaan mereka, Tuhan juga terlebih dahulu sudah memperhatikan keberadaan kita. Bahkan hidup kita adalah prioritas bagi Tuhan. Hidup kita senantiasa ada di dalam perhatiannya, ada di dalam senantiasa pemikirannya, ada senantiasa di dalam hatinya Tuhan hidup kita. Tuhan tahu bahwa kita itu sangat terbatas sekali. Tetapi karena hidup kita boleh menjadi prioritas dalam kehidupannya, apapun yang Tuhan mau lakukan, dia rela untuk membuat supaya hidup kita memang benar-benar membuktikan bahwa kita adalah prioritas bagi Tuhan. Ya. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya adalah bijak memperhatikan keadaan ya. Nah poin yang kedua yang saya mau membagikan adalah selain kita juga bijak dalam memperhatikan keadaan kita juga bijak dalam menempatkan diri dengan benar. Ya, bijak menempatkan diri dengan benar. Karena ada orang-orang yang
gak mampu untuk menempatkan dirinya dengan benar. Ya, ada waktunya kita harus duduk, diam. Ada waktunya kita harus berbicara, ada waktunya kita harus bekerja. Tetapi ada waktunya juga kita harus dengar apa yang Tuhan mau. Ada orang yang terbalik-balik. Waktunya dia bekerja gitu ya. Dia malah santai-santai. Waktunya harus dia mencari Tuhan. Dia sibuk terus bekerja. Jadi terbalik. Salah gitu. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Pernah mengalami dalam situasi bagaimana bangsa Israel tidak bisa menempatkan dirinya dengan benar. Padahal pada waktu itu bangsa Israel sudah Tuhan tetapkan kamu menjadi bangsa yang terpilih untuk membangun bait Allah pada waktu itu. Karena tidak bisa menempatkan diri dengan benar, ini terlihat dari apa? Dari dia bagaimana dia lupa dengan statusnya, dengan identitas dirinya. Sehingga tidak bisa menempatkan dirinya dengan benar. Ada ketakutan yang dialami, tidak bisa menunjukkan bahwa aku orang yang dipilih, yang sudah ditetapkan untuk melakukan pembangunan bait Allah pada waktu itu. Nah, ketika saya mau gitu ya melihat dari cerita yang lain, hal ini pun sama Ibu Bapak dengan apa yang dialami oleh Marta pada waktu ketika Tuhan datang berkunjung ke rumahnya. Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Marta dan Maria sama-sama melakukan penyambutan. Wow, ini sebuah kehormatan. Ada guru mau datang ke rumah aku. Tetapi Tuhan melihat ada sebuah yang berbeda Ibu Bapak. Marta malah sibuk dengan pelayanannya, sibuk dengan pekerjaannya. Tuhan tidak melarang gitu ya untuk Marta sibuk dengan pekerjaannya, tetapi yang Tuhan sedang tegaskan ada di mana prioritas kamu. Tetapi pada waktu itu ada satu pribadi yang namanya Maria. Maria tahu Tuhan datang, dia tahu ini aku melakukan bagiannya. Dia tahu ini bukan waktu yang biasa-biasa. Dia bisa duduk di kaki Tuhan, memprioritaskan kehadiran Tuhan dengan mendengarkan. Dia tidak sibuk tetapi memberi dirinya. Bukan hanya secara fisik dia duduk diam, tetapi hatinya dia berikan seutuhnya. Artinya Ibu Bapak, Maria bisa menempatkan dirinya dengan benar. Dan orang yang menempatkan dirinya dengan benar, dia tahu mana yang menjadi prioritas yang Tuhan mau di dalam kehidupannya Ibu Bapak. Bahkan dikatakan Maria mengambil bagian yang terbaik di dalam dirinya. Nah, Ibu Bapak, kita sama-sama juga mau belajar kembali gitu Ibu Bapak, ketika kita sama-sama mau bergerak dengan prioritas yang benar ya. Kita sama-sama mau belajar. Yuk, kita sama-sama belajar kembali memperhatikan keadaan kita, kondisi kita, dan kita sama-sama mau belajar untuk menempatkan diri kita dengan benar. Supaya dari respon itu kita tunjukkan, oh benar, saya sudah punya prioritas yang benar, yaitu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.